Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, bab fadlus salatil jama'ati wa wujubiha. Fadlus salatil jama'ati wa wujubuha. Bab tentang keutamaan salat berjamaah dan hukum kewajiban salat berjamaah. Qala Syekh Al-Bassam min samwi hadhi syariati, di antara tanda tingginya kedudukan syariat ini. Samwu itu artinya tinggi. Maka kalau antum dengar sama, jamaknya adalah samawat. Arti sama itu apa? Langit. Maka langit itu apa? Tinggi. Min samwiha di syariati anna tusra'u fi kasirin min ibadatiha al-ijtima'at. Di antara ketinggian syariat yang mulia ini, bahwasannya kebanyakan dari syariat ini, dari perkara-perkara ibadah, bentuknya adalah ijtima'at, berkumpul. Allati hiya ibaratun an mu'tamaratil islamiyah, yang mana berkumpulnya kaum muslim ini sebagai ibarah dari mu'tamarat al-islamiyah, kumpulan syiar-syiar dari Islam. Yajtami'u fiha al-muslimun liyatawasalu, di mana mereka berkumpul di dalamnya kaum muslimin itu untuk bisa saling yatawasalu, bisa saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yata'arafu, saling mengenal. Anda lihat kebanyakan ibadah dalam Islam ini kan begitu. Haji berkumpul, zakat juga berkumpul, apalagi kafilah amar ma'ruf nahi munkar juga bersama-sama berkumpul. Jihad fisabilillah juga demikian. Salat juga iya. Makan saja kaum muslimin dianjurkan berkumpul. Jadi memang Islam itu berisi tentang gambaran tentang bagaimana syariat ini mengajarkan agar kaum muslimin itu hidupnya bersama-sama. Wa yatasyawaru, bermusyawarah, saling bermusyawarah fi umurihim, pada perkara-perkara yang ada dalam urusan dunia mereka maupun agama mereka. Lihat menikahnya orang Islam. Menikahnya orang Islam itu bermusyawarah dengan wali wanita. Beda dengan orang Syiah. Orang Syiah nggak pakai musyawarah, langsung ditawari perempuannya, kalau mau ya dinikahi sama dia, dimut'ah sama dia. Wa yata'awanu ala hilli masyakiliha, dan agar mereka bisa saling tolong menolong pada perkara-perkara kesulitan yang terjadi di antara mereka. Wa tadawalu ra'yi fiha, saling tukar pikiran pada urusan-urusan mereka. Hadhil ijtima'at fiha minal manafil azimah, sesungguhnya berkumpul yang seperti ini di dalamnya jelas mengandung kemanfaatan yang besar. Wal fawaidul jasimah, dan faedah yang sangat luas, faedah yang banyak. Ma yafutul hasru min ta'limil ma yafutu al-hasru, dan tidaklah seseorang itu kehilangan dari perkara-perkara atau meremehkan yang seperti ini, melainkan orang itu akan bangkrut, merugi. Bahkan berkumpulnya itu diantara faedahnya min ta'limil jahil, mengajari orang yang tidak tahu. Nah, ini penting. Kita ada berkumpul itu kan bisa bertukar pikiran sambil saling memberikan masukan dan mengajarkan orang yang bodoh menjadi orang yang mengerti. Wa musya'adatul ajiz, menolong orang yang dalam kondisi lemah. Wa talyinul qulub,
melembutkan hati, saling melembutkan hati. Wa idharu izzil Islam, berkumpulnya kaum muslimin itu bisa menampakkan kemuliaan Islam, izzahnya kaum muslimin. Wal qiyamu bi sya'airihi, menegakkan syiar-syiarnya Islam. Orang yang tidak berkumpul seperti yang kita sebutkan, dia kehilangan ini, kehilangan faedah bisa mendapatkan ilmu, kehilangan faedah bisa menolong orang yang dalam kondisi lemah, kehilangan kesempatan untuk melembutkan hati, menampakkan kemuliaan Islam, tegaknya syiar-syiar Islam. Wa awwalu hadhil mu'tamarat, dan perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini diawali dengan salatul jamaah. Perkara yang paling mudah terlebih dahulu adalah salat berjamaah fil masjid, tentu dilakukan di masjid. Fawa mu'tamar saghirun, ini memang pertemuan kecil saja. Baina ahlil mahillati wal wahidati, di antara kondisi kaum muslimin yang ada di perkampungan yang kecil. Yajtami'una kulla yawmin wa lailatin khamsa marrat, di mana mereka bisa berkumpul di dalam masjid itu sehari semalam berapa kali? Fi masjidihim, di dalam masjid mereka. Wa yatawasalu wa yata'arafu, sehingga mereka saling bertemu lalu berkenalan. Wa yuhaqqiquna nawatal wahdatil islamiyatil kubra, dan niatnya apa? Untuk menjaga keutuhan Islam secara sempurna. Ini berkumpul yang terdapat dalam ajaran Islam itu sendiri. Nah, akhi fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti salat berjamaah ini momen yang paling baik untuk kaum muslimin saling mengenal. Tapi kan sekarang enggak. Kita ini sholat di sebuah masjid dekat rumah kita saja, ya enggak semua orang kita kenal. Mestinya kalau kita enggak kenal nama, mestinya kita kenal apa ya kawan? Ya, mengenal dia sebagai saudara kita, berbicara, ditanya di mana tempatnya. Kan kalau kita enggak harus tahu nama enggak masalah. Al-hadisul khamis wal khamsun, kata beliau, diawali dengan hadis yang ke-55 bab salat berjamaah ini. Qala al-Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat, rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, salat berjamaah lebih utama min salatil fardhi, dibandingkan salat fardhi, dengan mencapai bisa bin wa isrin, perbedaannya itu 27 derajat. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Pertama, gharibul hadis, istilah-istilah aneh asing dalam hadis ini. Al-faddu bil fa wa dzal al-ma'jamah, artinya al-fardu. Al-faddu fa-nya di fathah. Al-faddu ya, pakai dzal. Al-faddu itu artinya al-fardu. Al-faradu itu sendirian. Darajatan atau darajatun, qala Ibnu Asir, Imam Ibnu Asir mengatakan lam yakul juz'an wala nasiban wala nahwi dzalik. Bukan maksudnya derajat di sini adalah bagian atau balasan. Tetapi li'anna arada shawab, maksudnya adalah pahala. Min jihatil uluwi wal irtifa, dari sisi mana memandangnya? Ketinggian dan kemuliaannya. Karena pahala itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan balasan dunia. Fad darajat ila jihatil fawq. Sehingga kalau kita pahami, derajat itu pasti kaitannya dengan arah ke atas, bukan ke samping atau ke kanan atau ke kiri kan gitu. Derajat itu arahnya ke atas. Makin tinggi derajatnya berarti makin naik ke atas. Nah orang yang mengerjakan sholat berjamaah, maka dia dapat tingkatan pahala yang makin tinggi kedudukannya. Secara umum hadis ini memberikan makna yasyiru adal hadis ila bayani fadlis salati ma'al jama'ati ala salatil munfaridi, mengisyaratkan bahwa salat berjamaah ini, menjelaskan bahwa salat berjamaah itu jauh lebih utama dibandingkan dengan salat yang sendirian.
Bi annal jamaah, alasannya karena jamaah itu lamma fiha minal fawaidil azimati wal masalihil jasimati, di dalamnya ada faedah-faedah yang besar dan kemaslahatan-kemaslahatan yang luas. Dalam sholat berjamaah yang enggak dijumpai dalam sholat sendirian, tafdulu wa tazidu, dia makin utama dan makin bertambah. Makin utama dan makin bertambah. Ala sholatil munfaridi, dibandingkan dengan sholat yang sendirian, bisa wa isrin, yaitu 27 derajat. Minas sawab, itu dari pahala, berarti pahala yang bertambah dan kemudian meninggi kedudukannya. Lamma bainal amilina minat tafawutil kabiri min fil qiyamil bil maqsudi wa taqiqul masali wa la syakka anna min man dayya hadar raih hadar ribkhil kabir mahrumun bi ayyi wa ayyu mahrumin. Karena ikhwafillah rahimani, orang yang mengamalkannya dia akan memperoleh keuntungan yang besar dan mencapai kepada tujuan yang mulia, menegakkan tujuan syariat Islam dan mendapatkan kemaslahatan yang banyak. Tidak ragu lagi orang yang meremehkan menegakkan sholat berjamaah itu berarti dia kehilangan perkara-perkara yang utama, dan dia telah mendapatkan dia diharamkan dari perkara-perkara yang utama. Seperti apa tadi ikhwan? Pahala sebesar 27 derajat. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Pertama, fihi bayan. Hadis ini ada penjelasan. Fadlus sholati ma'al jamaah, tentang keutamaan sholat kalau dilakukan secara berjamaah. Ingat di mana ini, ikhwan? Di masjid, bukan di rumah. Yang kedua, fi bayanu qillati sawabi sholatil munfaridi binisbati li sholatil jamaah. Sholat sendirian itu pahalanya dikit kalau dibandingkan dengan sholat berjamaah. Yang ketiga, al-farqul kabir baik fi sawabi baina sholatil jamaati wal infirad. Lihat, ada perbedaan yang sangat besar dalam masalah pahala antara sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Pahalanya besar sekali sholat berjamaah itu. Ya, kalau manusia itu meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur, berarti ini orang yang bodoh. Dia meninggalkan keuntungan yang banyak. Ya, dia diharamkan mendapatkan keuntungan yang banyak, keuntungan yang besar. Yang keempat, sihatu sholatil munfarid wa ijza'uha anhu. Seorang yang sholat sendirian tetap dapat pahala. Dan sholatnya apa? Sah. Kenapa demikian? Li'anna lafdhu afdal, sesungguhnya lafaz afdal itu fil hadis, dalam hadis ini ya dulu menunjukkan ala anna kulla salatain fi fadlun. Menunjukkan bahwa setiap jenis salat tadi itu, jamaah dan sendirian, dia punya keutamaan. Kata Nabi menyebutkan salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat. Berarti salat sendirian punya keutamaan, cuma enggak lebih utama dibandingkan salat berjamaah. Walakinna tazidu ihdahuma al-ukhra, di mana salat berjamaah pahalanya jauh lebih tinggi. Wa hadza fi haqqi ghairil ma'dzuri, tentu ini diberikan kepada orang yang tidak ada udzur. Kalau dia dapat keutamaan salat sendirian itu karena tidak ada udzur. Wa ammal ma'dzur faqad dallatin nusud ala anna ajruhuna tam. Adapun orang yang diberikan udzur, dia dapat pahala yang sempurna. Maksudnya begini. Afwan, saya ulangi penjelasannya ini. Kalau ada orang tidak memiliki udzur, kemudian dia sholat sendirian, pahalanya enggak lebih besar dibandingkan orang yang berjamaah. Orang yang dalam kondisi udzur dia sholat sendirian, dia tetap dapat pahala sempurna. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau seandainya seseorang itu tidak ada udzur, kemudian menunda sholat, meninggalkan sholat berjamaah setelah mendengar adzan? Kalau penulis tadi mengatakan tetap dapat pahala, tapi pendapat yang lain mengatakan tidak dapat pahala karena ada hadis yang menyebutkan man sami'an nidaa summa lam ya'tihi la yaqbalullahu salatahu. Orang yang mendengar suara adzan tidak mendatangi salat berjamaah bukan karena udzur, Allah enggak akan menerima pahala salatnya. Berarti dia enggak ada pahala salatnya. Sebagian orang mengatakan enggak begitu, dia tetap dapat pahala, cuma pahalanya ditolak oleh Allah, ya sia-sia saja. Paham maksudnya, kawan? Maka tadi ala kulil ikhwati rahimani wa rahimakumullah, permasalahan salat berjamaah, salat sendirian itu khilaf para ulama.
Yang jelas dia melakukan keharaman kalau dia sanggup menuju ke masjid. Ini sepakat para ulama. Maaf, ini pendapat yang paling kuat. Haram melakukan sholat di rumah ketika dia mendengar adzan lalu meninggalkan jamaah. Tapi ulama berbeda pendapat. Dia ini dapat pahala apa enggak? Sebagian mengatakan dapat pahala, buktinya hadis tadi ada keulamaannya. Sebagian lagi mengatakan tidak dapat pahala karena ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulliyah berarti sholat sendirian itu rugi. Dia berada pada dua pilihan, dua-duanya merugi. Satu, pahalanya itu cuma sedikit, rugi. Kedua, khilaf para ulama apakah dia itu ditolak pahalanya dan dianggap dianggap salatnya sah tapi ditolak pahalanya, ataukah seseorang tersebut justru dianggap tidak dapat pahala sama sekali. Dapat pahala tapi ditolak, atau dia dapat pahala tidak dapat pahala sama sekali. Ala kulliyah keduanya ini kerugian. Maka tidak pantas seorang muslim meninggalkan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Al-hadis wal sadis wal khamsun. Hadis yang ke-56. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsatun wa isrina di'fan. Salatnya seseorang berjamaah akan dilipat gandakan atas salatnya di dalam rumahnya atau di pasarnya mencapai 25 derajat, 25 kali. Wadhalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Yang demikian itu terjadi apabila dia mengerjakan salat berjamaah dengan cara membaguskan wudunya apabila dia berwudu. Summa kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar menuju masjid. La yukhrijuhu illa shalah, dan tidaklah dia berniat keluar itu melainkan hanya untuk salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajat. Tidaklah dia melangkah dengan satu kali langkah, melainkan satu langkah itu akan mengangkat baginya beberapa derajat. Akan diangkat baginya beberapa derajat. Wa khutta anhu biha khati'atun, dan akan digugurkan darinya satu buah kesalahan atau dosa. Fa idza shalla, kalau seandainya dia telah mengerjakan salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, terus menerus malaikat akan mengucapkan salawat untuknya, maksudnya memohonkan ampunan. Madama fi musallahu, selama dia masih berada dalam masjid di mana dia salat. Malaikat berkata, Allahumma salli alaihi, ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allahumma salli alaihi, ya Allah berikan salawatmu atasnya. Allahumma ighfir lahu, ampuni dia. Allahumma arhamhu, rahmatilah dia. Wala yazalu fi salatin man tadra shalah, dan dia terus menerus dianggap sebagai orang yang salat kalau dia dalam masjid menunggu datangnya salat yang lainnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih wa lafdzul Bukhari, lafadznya milik Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari nomor 647 dan dalam kitab Sahih Muslim nomor 649. Baik, makna secara global silakan dibaca ya. Silakan ya, Pak. Makna secara global. Makna global. Hadis ini memberi penjelasan tentang keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Barang siapa sholat berjamaah maka akan dilipat gandakan kebaikannya sebesar 25 kali daripada orang yang sholat sendirian. Nah. Pahala dan keutamaannya berlipat ganda karena orang yang hendak sholat jika ia berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian keluar rumah dengan niat ikhlas, tidak keluar kecuali untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Maka setiap langkah menaikkan derajat satu tingkat dan menghapus satu kesalahan. Selanjutnya apabila dia sholat di masjid secara berjamaah, para malaikat senantiasa bersalawat dan berdoa memohon rahmat baginya selama dia berada di masjid. Ini sebabnya kenapa ditingkatkan. Kenapa ditingkatkan derajatnya? Pertama, langkah kakinya saja sudah menjadi penggugur dosa dan mengangkat derajat dirinya. Kedua, di dalam masjid, selama dia berada dalam masjid, niatnya untuk sholat itu
malaikat terus-menerus memohonkan ampunan baginya dan memohon agar Allah merahmati dirinya. Ini keutamaan demikian. Lanjutkan ya, akhi. Para malaikat mengucapkan dalam doa dan permohonan rahmat mereka, Allahumma firlahu, Allahumma Allahummarhamhu. Allahummarhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Di antara sebab pelipat gandaan pahala sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian adalah selama dia menunggu dilaksanakannya sholat berjamaah, maka dia akan berada dalam pahala. Ya, ini juga keutamaan yang lain. Ya, selama dia itu menunggu datangnya sholat, dianggap dapat pahala sholat terus menerus. Dan dia berada di dalam apa? Masjid. Ya, dia nggak pindah tidak keluar masjid, maka dia dianggap terus menerus dapat pahala. Ini maka bedanya dengan orang yang sholat sendirian di rumah. Selanjutnya ya akhi. Dia bertahan di masjid karena menanti sholat berjamaah. Ini adalah faedah yang sangat besar. Tidak akan mencelanya kecuali orang-orang yang memang tidak menginginkannya. Nah, kembali. Ini menunjukkan bahwa fi wahadi fawaidun jasam. Ini faedahnya sangat luas. La yanhawanu fi tahsiliyah. Tidaklah orang yang meremehkannya untuk memperoleh faedah seperti itu. Illa mahrumun masu'umun. Melainkan orang ini yang dihalangi dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Orang yang meremehkan salat berjamaah itu melainkan ciri-ciri orang yang diharamkan oleh Allah dan baginya dapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi perhatikan ada ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama fi talammusil jam'i baina hadis as-sab' wal 20 wa hadis al-khams wal 20. Ulama kita berbeda pendapat. Kan hadis yang lainnya menunjukkan 27, yang lainnya 25. Gimana ini penggabungannya? Wa kullu talmisatuhum wa takhminatun wa dhannun. Kata beliau, setiap pendapat yang mengatakan ini lebih utama dan itu lebih utama, masing-masingnya berdasarkan perkiraan, sangkaan. Nah, sangkaan yang paling baik adalah yaitu yuqalu al-adadul qalil la yunafil adadul katsir. Jumlah yang sedikit tidak bisa menghilangkan jumlah yang banyak. Di situ disebutkan 25 derajat. Disebut lagi yang dalam hadisnya 27 derajat. Ini hanya untuk menunjukkan 25 derajat ini cakupan dari 27 derajat itu. Intinya hadis ini sebenarnya berbicara tentang li'anna mafhumal adad ghairu muradu ala sahih. Masalah mengenai jumlahnya berapa derajat bukan itu yang jadi tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah pendapat yang mengatakan yakni fahuwa dakhilu dhammat, yakni tentang keutamaannya. Keutamaan salat berjamaah itu tujuannya. Masalah 25 maupun 27 derajat itu hanya bilangan yang tidak perlu dipertentangkan karena 25 bagian daripada berapa? 27. Walhasil ini untuk menunjukkan salat jamaah itu pahalanya banyak gitu aja. Paham dong? Sekarang kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Fadilatu sholatil jamaah fil masjidi wa mudha'afatuha. Ini dalam menunjukkan tentang keutamaan salat berjamaah dan di mana pahalanya ketika dilakukan di masjid dilipat gandakan. Kemudian wa fadilatul jamaati taksilu bi ayyi adadin yusaddiqu alai ma'nal jamaah ala anna kasratal adadi ad'a li husuli ziyadati fi sawabi wa dzalika lamma ra'a ashabu sunan wa Ahmad min hadisi Abi Ubay bin Ka'ab marfu'an min anna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salati wahdah wa salatu ma'ar rajulaini azka min salati ma'al wahid. Terjemahkan ya kawan. Satu, fadilah dan pelipat gandaan pahala salat berjamaah di masjid. Keutamaan berjamaah didapatkan dari jumlah yang besar sesuai dengan makna berjamaah. Karena banyaknya jumlah menyebabkan bertambahnya pahala. Ya, jadi hadis ini menunjukkan makin banyak orang yang sholat dalam masjid, makin besar pahalanya. Faham ya kawan? Jadi semakin banyak orang yang sholat dalam masjid itu, makin banyak pahalanya. Idza kana ala sunnah. Tapi kalau sholatnya di atas sunnah Nabi. Lanjutkan. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh para ahli sunan dan Ahmad dari hadis Ubay bin Ka'ab secara marfu. Perhatikan, ashabus sunan itu maksudnya adalah Imam Tirmidzi punya buku Sunan Tirmidzi. Karena disebutkan ashabus sunan, Sunan Tirmidzi berarti Imam Tirmidzi.
Imam Ibnu Majah, dia punya Sunan Ibnu Majah. Kemudian Imam Abu Daud, dia punya Sunan Abu Daud. Nasai, maka dia punya Sunan An-Nasai. Maka ini disebut dengan Ashabus Sunan. Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian Abu Daud, kemudian An-Nasai. Maka disebut dengan Ashabus Sunan. Nah, Imam Ahmad itu musnad. Kalau Imam Ahmad dia punya apa? Musnad. Kitabnya punya musnad. Nah, kalau Bukhari Muslim apa? Sahihain. Sahihain. Sebutannya apa? Sahihain. Paham tuh ya ikhwati? Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Abu Daud, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Baik, dari jalan sahabat Ubay bin Ka'ab secara marfu tentang salat seseorang bersama seseorang. Coba baca ya, akhi. Bahwasanya sholat seorang dengan satu orang lebih baik daripada sholat sendirian, dan sholat satu orang bersama dua orang lebih baik daripada sholatnya seseorang dengan satu orang. Ini menunjukkan keutamaan dan kewajiban apa? Jamaah. Yang kedua, an-naqsu fi sholatil munfarid wa ta'khiruha fil fadli an sholatil jamaah. Terjemahkan. Kekurangan sholat sendirian serta tidak diutamakannya bila dibandingkan dengan sholat berjamaah. Ya, berarti ini menunjukkan sholat sendirian itu kurang. Dan biasanya sholat sendirian itu gampang diganggu oleh setan. Kecuali kalau antum sholat malam, itu bab yang berbeda ya. Malaikat akan datang kepada orang sholat sendirian di malam hari itu, lalu meletakkan mulutnya ke mulut orang yang sholat itu, lalu orang yang membaca itu dalam sholatnya semua bacanya masuk ke dalam perut dan ke dalam mulut dan ke dalam perutnya orang malaikat tersebut. Saya ulangi, orang yang sholat malam, malaikat akan mendekat kepadanya sampai menempelkan mulutnya ke mulut orang yang sholat itu, sampai sehingga yang dibaca oleh orang sholat itu semua masuk ke dalam perutnya malaikat. Itu keutamaan orang yang bangun di malam hari. Baik, lanjutkan. Yang ketiga, berjamaah bukanlah syarat sahnya sholat. Boleh dan sah sholat sendirian, hanya saja pahalanya kurang besar. Ya, jadi mengatakan innal jama'ata laysat syartan lis-shalah. Jamaah bukan menjadi syarat sahnya sebuah sholat. Fatujzi'u minal munfarid. Sholat sendirian aja juga diperbolehkan, maksudnya dapat pahala. Akan tetapi ala naqsin kabirin, sangat besar sekali kerugiannya, kekurangannya. Fi sawabiyah, dari sisi pahala. Ingat tadi sudah saya sebutkan khilaf para ulama ya. Nah, terus yang keempat, setiap fadilah atau keutamaan ini yang mencakup peningkatan derajat, penghapusan dosa, dan permohonan ampun dari para malaikat, didapatkan apabila dilakukan berturut-turut, mulai dari memperbagus wudu dan keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat dengan niat ikhlas. Maka pahala berlipat itu berhak ia dapatkan berdasarkan serangkaian amal-amal di atas. Apabila ada satu amalan yang kosong, maka pahalanya tidak didapatkan juga. Nah, jadi maksudnya kata beliau, maksudnya di sini adalah ini menurut ijtihad beliau. Yang dapat pahala yang berlipat ganda itu karena ada urut-urutan dalam pelaksanaannya. Seperti pertama dia niat yang baik, wudunya di mana? Rumah. Dibaguskan wudunya. Lalu dia ingin keluar ke masjid dengan niat untuk sholat. Jadi keluar dari rumahnya itu bukan untuk ke lainnya. Kan ada orang mau ke masjid tapi niatnya bukan untuk sholat. Paham? Orang ke masjid ada yang niatnya ingin pamer, ingin dilihat oleh orang dan macam-macam. Ya berarti nggak dapat pahala ini. Niatnya dia untuk sholat. Yang ketiga, ketika dia melangkahkan kakinya menuju ke masjid, berusaha dengan jalan kaki. Jadi menurut pendapat beliau dapat pahala ini kalau jalan kaki. Pertanyaannya gimana kalau naik mobil kayak kita ini kan? Kena sai jauh banget begini kan ya. Nah, para ulama mengatakan tetap karena Allah itu menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya nggak mungkin lah kalau misalnya kayak Abu Ahmad jalan kaki dari kampung timur sana ke Nasail gini ya. Nah, sepertinya saya satu yang musal. Ala kuliah, tapi memang pada asalnya tetap anjurannya itu ke masjid berjalan kaki. Ini nasihat ya, kayak Abu Dafia misalnya ke As-Salam ya, dekat ya jangan naik motor, jalan kaki itu lebih afdol gitu ya. Nah, itu lebih afdol. Nah, demikian ikhwati. Ya kalau mau jalan kaki kena anak saya juga nggak apa-apa, pahalanya banyak ya kan ya. Seperti itu.
Demikian yang disebutkan oleh beliau. Kalau ini disebutkan secara apa? Bagaimana kalau misalnya hilang urutannya itu? Nah, beliau anggap tidak ada. Misalnya wudunya di masjid, ya nggak masuk dalam bab ini. Tapi tetap lebih utama dibandingkan sholat apa? Sendirian. Tentang berapa derajatnya Allah yang lebih tahu. Faham tuh? Nah, makanya kan anjuran juga biasakan wudhu di rumah. Kecuali sampai di masjid batal itu bab yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Yang kelima, menunggu sholat berjamaah mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan sholat. Ini tanda tentang samhahnya agama Islam. Agama Islam itu toleransinya banyak kepada umatnya. Setiap perbuatan baik umatnya tidak disia-siakan oleh Rabbnya, diberi ganjaran. Menunggu datangnya sholat saja dapat pahala seperti orang yang sedang. Mana ada dalam ajaran Nasrani yang seperti ini? Mana ada ajaran Yahudi yang seperti ini? Ajaran Islam yang menyebutkan tentang orang yang ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, salah satunya menunggu datangnya sholat. Walaupun dia nggak sholat, dia nunggu sholat, dia di masjid, mungkin ngobrol dengan temannya, mungkin tidur, tapi nunggu apa? Sholat. Dia dapat pahala seperti sholat yang dikerjakan sebelumnya. Boleh? Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa demikian ikhwati yang mampu saya sampaikan. Dua hadis ini insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, mau ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.